Bali. Anomali pariwisata Bali, pergerakan penumpang mancanegara meningkat kok tingkat hunian hotel menurun? Ya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Bali, Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh mencurigai ada penambahan hotel dan villa yang tidak terlacak oleh PHRI. Kecurigaan itu muncul lantaran kedatangan wisatawan ke Bali meningkat, tetapi okupansi hotel malah turun. Selain itu, Cok Aceh menyoroti kebiasaan wisatawan yang lebih memilih menginap di villa dan mempertanyakan apakah villa-villa tersebut terdaftar atau tidak. Ia mengakui kesulitan melacak okupansi karena banyak akomodasi yang tidak tercatat. Di tengah kebingungan PHRI Bali muncul selentingan komentar dari beberapa warga seperti ini. Pertanyaan besar di kalangan pelaku pariwisata, serius? Bukannya sudah menjadi rahasia umum jika sekarang kebanyakan wisatawan itu memilih tinggal di villa, homestay, bungalow, ataupun guest house yang low budget, atau bahkan di properti sewaan yang asalnya dimiliki oleh WNA di Bali? Hal ini sebenarnya sudah mulai terjadi 10 tahun belakangan di Bali, di hampir semua daerah wisata, Canggu, Pararenan, Cemagi, Seminyak Kuta, Uluwatu, Ubud, dan lain-lain. Dan ledakannya kan baru ketahuan setelah dipublikasikan ke media massa dan media sosial belakangan ini, seperti Kampung Rusia di Canggu dan Ubud. Kalaupun sudah terjadi, mereka-mereka itu dapat izin dari siapa sehingga berani melakukan alih fungsi lahan? Silakan dipikir sendiri ya. Masuk di akal daripada seteman warga ini cerdas. Kemudian ada rekan lain berkomentar seperti ini. Udah dibilangin Bali terlalu bebas untuk wisatawan asing. Pertama kali ke Bali aja mereka akan pakai jasa guide. Kedua kalinya datang mereka akan menyewa kendaraan sendiri. Dikendarai sendiri, kemana-mana sendiri. Karena udah ada teknologi yang dinamakan Google Maps. Kalau Bali tidak ada perubahan dan akan terus seperti ini, tanah Bali akan banyak dikuasai pihak asing dan rakyat Bali akan semakin terpinggirkan. Percaya deh. Statement itu masuk akal karena baru-baru ini pemerintah menutup salah satu kampung Rusia terbesar yang ada di Ubud, namanya Parki Ubud, karena terkait perizinan dan juga menguasai puluhan sertifikat warga. Nah, seperti penutupan Parki Ubud di Gianyar yang dikenal sebagai kampung Rusia, adakah kampung WNA lainnya? Hal itu yang sebenarnya harus digali oleh pemerintah. Yang terbaru pemerintah setempat menutup Parki Ubud di Tegalalang, Kabupaten Gianyar yang dinamakan dengan kampung Rusia. Sementara itu di lain pihak, warga Jerman sekaligus bos Parki Ubud atau Kampung Rusia ditangkap atas dugaan alih fungsi lahan di Tegalalang Ubud, Gianyar, Bali. Yang menguasai 34 sertifikat hak milik warga untuk membangun kawasan wisata Parki Ubud seluas 1,8 hektar. Lahan tersebut berada di zona dilindungi, termasuk lahan sawah dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga Kabupaten Gianyar kehilangan 1.845 hektar lahan produktif. Lalu bagaimana menurut pendapat semetawan Bali Senerang Sami?